Elkan Baggott comeback bawa ancaman kedua pemain keturunan timnas Indonesia, salah satunya si Preman. Trong mấy năm qua ở Indonesia cảm nhận quá rõ điều này. Mấy ngày trước khi Indonesia thất bại 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản thì người hâm mộ thay nhau chỉ trích, thậm chí đòi ông phải từ chức. Thế nhưng sau khi họ tạo cơn địa chấn với thắng lợi 2. Media Vietnam soroti rencana PSSI undang Belanda untuk lawan timnas Indonesia hingga ungkit laga kontra Argentina. Elkan Baggott comeback bawa ancaman kedua pemain keturunan timnas Indonesia, salah satunya si Preman. Sekembalinya ke timnas Indonesia, ternyata Elkan Baggott juga membawa ancaman untuk pemain keturunan lain. Mereka bisa tersingkir dari line-up utama pelatih timnas Indonesia baru Patrick Kluivert. Sebab Elkan Baggott kembali mencuri perhatian usai tampil solid bersama Blackpool dalam laga League One kontra Lincoln City pada Rabu, 29 Januari 2025. Bek berusia 22 tahun ini dipercaya bermain penuh selama 90 menit dan memberikan kontribusi besar bagi timnya. Berduet dengan Oliver Casey di jantung pertahanan, Baggott menunjukkan performa impresif. Ia beberapa kali berhasil menggagalkan peluang lawan dengan intercept, tackle bersih, duel udara, hingga sapuan bola yang krusial. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Baggott juga berperan dalam proses gol kedua Blackpool dengan memberikan assist kepada Casey. Gol tersebut bermula dari situasi sepak pojok pada menit ke-57. Bola yang dikirimkan ke kotak penalti sempat memicu kemelut, sebelum akhirnya Baggott mengarahkan umpan matang kepada Casey, yang sukses mengonversinya menjadi gol. Sebelumnya, gol pertama Blackpool dicetak oleh Ashley Fletcher pada menit ke-32, memastikan kemenangan 2-0 atas Lincoln City. Performa gemilangnya pun menuai pujian dari pelatih Blackpool, Steve Bruce, yang juga merupakan legenda Manchester United. Bruce menyoroti kerja keras lini pertahanan timnya dan memuji kualitas para bek, termasuk Baggott, yang dianggapnya tampil luar biasa. Kesuksesan Baggott di Blackpool bisa berdampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Dengan kemampuan yang semakin terasa, bek kelahiran Bangkok ini berpeluang besar dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran Baggott di timnas Indonesia bisa memengaruhi komposisi lini belakang, bahkan berpotensi membuat beberapa pemain harus rela tersingkir dari skuad utama. Justin Hubner memiliki keunggulan sebagai bek berkaki kiri, sesuatu yang cukup langka di timnas Indonesia. Namun, kehadiran Baggott yang juga memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi Inggris bisa membuat Hubner kehilangan tempat. Selain itu, Baggott kini bermain di level senior bersama Blackpool, sementara Hubner masih berada di tim U21 Wolverhampton Wanderers. Mantan bek Swansea City ini mulai jarang tampil sebagai starter di timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, lini belakang lebih sering diisi oleh Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan Baggott, menit bermain amat di timnas bisa semakin berkurang. Kembalinya Elkan Baggott ke timnas Indonesia dipastikan akan membawa dampak besar pada persaingan lini belakang. Dengan performanya yang terus meningkat, bukan tidak mungkin ia menjadi pilihan utama Patrick Kluivert dalam menyusun pertahanan Garuda di ajang internasional mendatang. Media Vietnam soroti rencana PSSI undang Belanda untuk lawan timnas Indonesia hingga ungkit laga kontra Argentina, iri negaranya tak mampu. Media Vietnam, Tetao 247 menyoroti rencana PSSI mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia hingga mengungkit laga kontra Argentina. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan jajaran pengurus Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, pada Senin, 27 Januari 2025 lalu. Pertemuan itu membahas kemitraan antara PSSI dan KNVB dengan fokus pada 6 isu utama.
Salah satunya membuka kesempatan bagi timnas Indonesia untuk melakoni laga persahabatan kontra Belanda. Erick Thohir juga melakukan pertemuan langsung dengan legenda sepak bola Belanda, Nigel de Jong. Mantan bintang AC Milan itu saat ini mengambil peran sebagai Direktur Teknik KNVB. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB Campus di Zeist, Belanda untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir di unggahan Instagram pribadinya, Senin, 27 Januari 2025. Saat di kampus KNVB, kami bertemu dengan Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Belanda, yang juga merupakan pemain legendaris tim nasional Belanda, Nigel de Jong. Kami membahas cara menerapkan filosofi sepak bola di suatu negara, imbuhnya. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia. Terima kasih sambutan hangat dan sharing yang begitu bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, katanya lagi. Meski belum dipastikan kapan rencana laga timnas Indonesia versus Belanda digelar, kabar tersebut rupanya menjadi bahan perbincangan sejumlah media termasuk media Vietnam, Tetao 247. Dalam sebuah artikelnya, media Vietnam itu menilai timnas Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan levelnya di kancah internasional dengan mengundang tim-tim elit dunia. Tetao 247 pun kembali mengungkit PSSI mengundang negara ranking 1 dunia, yakni Argentina untuk melawan timnas Indonesia pada 19 Juni 2023 lalu, hasilnya 2-0 untuk tim tamu. Indonesia, dengan maraknya sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, ingin meningkatkan levelnya dengan bersaing dengan tim-tim papan atas dunia. Mereka bahkan mengundang timnas Argentina untuk berlaga di Indonesia pada Juni 2023, tulis Tetao 247 dalam artikelnya. Terbaru, timnas Indonesia yang kini menduduki peringkat 127 dunia berencana akan melawan Belanda, tim peringkat 7 di ranking FIFA di masa yang akan datang demi meningkatkan kualitas. Menurut Tetao 247, timnas Indonesia akan mendapatkan pengalaman sangat berharga jika jadi melawan Belanda. Pasalnya, Belanda memiliki kedekatan dengan Indonesia. Termasuk banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Hal ini yang menjadi sorotan dari media Vietnam di atas. Lantas, apakah Tetao 247 iri dengan skuad Garuda? Saat ini, tim nasional Belanda menduduki peringkat ke-7 FIFA. Apabila Indonesia mampu melakoni laga persahabatan dengan Belanda, bukan saja akan memberikan pengalaman bagi Indonesia, tetapi juga memiliki makna sejarah tersendiri, sebab Belanda pernah memiliki hubungan erat dengan Indonesia di masa lalu. Banyak pemain naturalisasi Indonesia yang berasal dari dan berlatih di Belanda, tulis Tetao 247. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia merupakan rival Vietnam di level Asia khususnya Asia Tenggara. Saat ini, skuad Garuda bisa dibilang lebih unggul ketimbang Golden Star.